Halo Sobat Abers, balik lagi dan channel Indodap di acara Q&A dengan saya. Oh ya, maaf nih ya Sob, jikalau saya lama tidak mengupload video-video terbaru. Ya dikarenakan saya masih memiliki kesibukan yang harus saya kerjakan pada saat itu juga ya Sob. Dan ya waktu itu sih saya punya kesempatan untuk bikin konten Q&A-nya. Ya tapi ada aja masalah yang harus saya hadapi. Kayak bocah-bocah main petasan di samping rumah saya lah, banyak motor lewat ngebut-ngebut lah. Ya banyak lagi kucing suka ngeong-ngeong, ya banyak lagi lah ya. Jadi jelas saya gak fokus untuk bikin konten Q&A-nya. Yang saya tunggu aja kapan-kapan kalau situasinya udah aman. Dan ya pada hari ini juga akhirnya saya memiliki kesempatan untuk lanjutin konten Q&A-nya ya Sob. Baik, di postingan sebelumnya saya sempat memberi kalian kesempatan untuk bertanya kepada saya melalui postingan Q&A-nya ya. Dan ternyata cukup banyak juga nih yang bertanya. Oke baik, saya akan langsung jawab pertanyaan sobat satu-satu ya. Dan bagi pertanyaan yang menurut saya privasi nih, mohon maaf saya tidak akan menjawabnya dengan benar. Atau bisa aja ngawur lah nanti saya jawabnya, oke? Oh ya, sebentar. Agak telat nih, maaf sob ya. Kayaknya sejauh ini kalian masih belum mengetahui nama admin ya. Ya udah deh, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Ed, sekaligus admin dari channel ini. Oke, sekarang kalian sudah kenal dengan admin ya. Baik baik tanpa basa-basi aja, langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Abers. Let's go. Pertanyaan pertama dari Ed Rusia Ball 0987. Jadi gini bang, abang ini kepikiran buat bikin dub Indo dari siapa? Atau kepikiran sendiri? Dah gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sob. Kalau itu sih sebenarnya antara kepikiran sendiri sama kepikiran dari karakter lain juga kayaknya ya. Oke, cerita sedikit ya Sob ya. Sempat sih waktu itu saya lagi gabut kan. Ya kayak saya kalau lagi gabut ya suka aja tuh ngerekam suara kayak lagi beatbox lah, nyanyi lah, voice acting terkadang dari karakter yang saya buat. Ya emang pada dasarnya dulu saya suka banget gitu main beatboxan sama temen ya kan, bisa dibilang juga ngadu lah. Ya lebih tepatnya si Ria nih paling jago. Ya akhirnya saya tiba-tiba muncul tuh ide awalnya ya kayak mau bikin konten tentang beatboxing. Karena sempat terinspirasi aja tuh sama channelnya Swiss Beatbox dan channel-channel beatboxer lainnya lah kayak Verbalist, Dilo, Codefish, ya banyak lagi lah. Tapi pas saya mau buat di YouTube ya nggak sengaja tuh ngelihat ada animasi. Ya animasi Asbinote lebih tepatnya waktu masih episode pilot. Wah, film baru kan saya bilang waktu itu. Karena saya penasaran dari thumbnailnya aja menarik bagi saya karena saya suka aja style art kayak gitu Sob. Ya baiklah, saya tonton tuh kartunnya. Karena juga udah lama juga sih nggak nonton kartun-kartunan, sekalian nge-nostal lah. Saya tonton deh. Nah sempat tertarik aja gitu sama salah satu karakter bernama Alistair di sini. Buset, suaranya unik juga nih, kayak di CNFX radio gitu kan saya bilang waktu itu. Ya udahlah, saya jadi punya ide gitu untuk nyoba-nyoba suara nih karakter ya kan. Walaupun ya nggak terlalu mirip, tapi saya waktu itu udah puas aja sama hasilnya. Ya udah iseng-iseng aja upload ke YouTube selagi nggak ada channel lain yang dubbingin kartun ini kan. Ya udah jadilah konten pertama saya, yaitu dubbingin klip-klip Alistair di sini. Nah tiba-tiba ketemu lagi sama animasi baru, ya jelas sama animasi indie juga, yaitu animasi Murder Drones. Wah ini apa lagi nih kan ya. Waktu itu saya bilang awalnya saya kurang begitu tertarik aja gitu, karena saya dominan lebih suka animasi 2 dimensi dibandingkan animasi 3 dimensi. Namun karena tiba-tiba beranda saya selalu dihantui sama karakter-karakter robot ini kan, ya udahlah saya tonton klipnya. Yang pertama tuh klipnya si N yang digambar pakai apa itu? Oh ya, tangan robot itu sama si Uzi lah. Ya suaranya sih ya untuk karakter N nggak terlalu unik, tapi enak aja gitu didengar, kayak halus gitulah intonasinya. Apalagi pas ngomong bagian lain kayak gini, I'm Cheryl Destination and nice to meet you. Ya udah deh, saya mulai punya niatan nonton full episodenya. Saya bilang lagi, wah kok makin sini banyak film-film kartun baru nih ya. Ya karena sempat dulu mah nonton kartun tuh ya yang ada TV kayak kartun SpongeBob, Kung Fu Panda, Space Toon, CN, ya banyak lagi lah kartun masa kecil saya semua. Jadi ya karena nonton animasi indie ini ya jadi kayak mau nonton kartun-kartun lagi deh. Nah pas itulah saya punya niatan dubbingin animasi indie kayak gini. Karena emang lagi belum ada yang dubbingin nih animasi kan. Contohnya kayak Murder Drones lah, waktu itu belum ada dub Indo resminya. Ya akibat itu juga lah saya jadi dibilang plagiat. Ya udah saya bikin aja tuh dubbing klip-klip dari animasi-animasi indie ini. Ya udah karir saya di situ mulai.
Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih sob. Next pertanyaan selanjutnya. Dari Edvania Muslim. Soal pertama, Bang, macam mana buat Asbin Hotel bahasa Indonesia sama dengan suaranya, Bang? Cuma mau tahu sih bagaimana. Soal kedua, agama Abang apa? Dah itu aja ya, Bang. BTW semangat ya, Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sob. Untuk pertanyaan pertama, caranya itu ya sobat bisa dubbingin aja suara animasinya. Tahu dubbing kan? Yang dimana suara aslinya itu diganti dengan suara baru atau pakai suara kita. Ya tinggal isi aja dengan suara kita jika lo punya bakat voice over atau voice acting, pakai mikrofon gitu. Contohnya, bentar, saya jadi karakter Fox lah nih ya, saya dubbingin. Contohnya line yang di State Gone aja deh. Selamat datang, ku harap kau akan tetap pergi. Nah gitu kan udah jadi tuh karakter Fox. Ya nggak tahu lah mirip apa kagak suara saya. Ya itu aja lah jawaban saya untuk soal pertama. Dan lanjut jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Dan ya lagi-lagi privasi ya sob ya. Kan saya udah bilang dari awal kalau soal yang privasi itu saya nggak bisa jawab ya sob. Mohon maaf. Oke, itu aja jawaban dari saya. Terima kasih sob. Next pertanyaan selanjutnya. Dari JNX Anim. Bang, kalau dubbing suara itu lelah gak? Steam berapa orang? Baik, terima kasih atas pertanyaan sob. Ya, sebenarnya sih tergantung sama durasi videonya sama tone suara karakternya. Kalau durasi videonya panjang ya agak capean juga sih kalau kita niat dubbingnya sampai pakai ekspresi, intonasi, ya gitulah. Agar hasil dubbingnya juga jadi bagus juga sob. Nah, kalau tone suara karakter dari sananya emang agak ribet ya mau nggak mau saya harus ngikutin tone suaranya juga walaupun dipaksa. Ya contohnya kayak video cover Hell is Forever lah ya kan yang dinyanyiin sama Adam itu. Nah kalau masalah tim tergantung juga dari videonya yang mau didub. Kalau karakter di videonya ada banyak ya pasti saya butuh tim juga kalau saya nggak sanggup. Kadang-kadang sih juga suka collab sama orang lain biar adanya interaksi lah gitu sama YouTuber lain atau orang-orang yang ada di luar sana lah gitu sob. Oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Next pertanyaan selanjutnya. Dari Andriko Dwi Putra. Abang ngedubbing pakai suara alami apa diedit? Suara alami lah sob. Ya kan En? Tentu itu suara alami. Ya kan Jel? Apa? Kamu mau nyen? Dari Greeny the Dragon. Apa video abang yang paling abang suka hasilnya? Baik, pertanyaan bagus sob. Untuk video yang saya suka sih hasilnya itu untuk video dubbing ya. Video Murder Drones yang klip zombie Uzi itulah. Ya karena menurut saya itu salah satu dubbing yang bisa dibilang impresif banget lah bagi saya kan. Karena pada saat itu saya benar-benar lagi niat banget lah untuk ngedubbing tuh animasi. Jadi ya hasilnya bagus lah menurut saya, nggak mengecewakan dan juga hampir fits lah sama yang originalnya. Jadi saya suka itu. Dan untuk video cover ya, cover Hell is Forever nih. Nah saya juga suka walaupun nggak 100% suaranya mirip, tapi saya suka lah dengan hasilnya. Kenapa kira-kira? Karena menurut saya ya saya bisa gitu untuk mencoba suara yang lebih ekstrim lagi lah. Karena kalian tahu lah suara Adam yang diisikan oleh Alex Bregman itu bener-bener rock banget. Sedangkan saya ya lebih suka lagu jazz, hip hop, ya gitulah yang lagu-lagu chill gitu. Jadi pas nyoba cover lagu ini bener-bener wow, kayak tertantang gitu kan, kayak melawan genre lah. Soalnya ya yang tadi suara saya kan cocoknya begini ya, jadi penyanyi rock ya agak aneh. Contohnya ya kayak gini nih, gitar solo anjay. Tenggorokan. Emang bukan bakat saya untuk jadi penyanyi rock sob. Dan ya mungkin itu yang saya suka. Oh ada satu lagi deh, untuk cover State Gone juga nih. Nah ini nih ya salah satu favorit saya sih ini. Ya alasannya saya suka dengan hasilnya ya karena bagi saya cover ini udah hampir perfect lah. Karena bener-bener niat banget saya untuk nyusun liriknya, siapin intonasinya buat nyanyi, apalagi untuk kata-kata yang cepetnya itu tuh pemirsa terjadi sebuah kejadian langka kayak gitulah. Itu nggak gampang sob sebenarnya sob. Walaupun saya suka lagu rap kan ya, tapi kan saya lebih suka rap-rap yang chill lah kayak hip hop gitu ya. Jadinya lagi-lagi tertantang lagi untuk ngomong cepat. Ya udahlah, saya belajar juga tuh. Mungkin kalau nggak salah sampai seminggu atau 2 minggu saya belajar, nggak tahu lah. Akhirnya berhasil juga.
Terlebih lagi dua karakter ini emang karakter favorit saya, sob. Ya alasan saya memfavoritkan dua karakter ini ya karena unik aja karakternya dan juga sifatnya ya bisa dibilang ngingetin saya waktu SMP lah sikapnya. Ya gimana ya? Sama-sama suka bacot gitu, bikin topik pembicaraan mulu. Dulu pas sekolah aja yang selalu bikin onar di kelas itu ya saya mulu. Selalu buat acara random kayak wawancara lah, ngikutin acara hitam putih Om Deddy lah, ngerosting orang, ya banyak lagi lah. Ya, chaos banget saya dulu, nakal lah bisa dibilang. Ya tapi sekarang itu ya semuanya tinggal kenangan lah sob. Rindu banget saya masa itu. Oke, itu aja jawaban dari saya sob. Next pertanyaan selanjutnya dari Ed Buraunik. Bang, kalau satu video Indocover itu berapa lama terjemahin skripnya? Nah, hampir sama nih ya sama jawaban saya sebelumnya. Kalau itu semuanya tergantung sama lirik orinya ya sob. Kalau liriknya pendek ya pasti mudah lah. Dan sebaliknya kalau panjang ya pasti agak lama dong. Karena biar bisa mengubah kata-kata liriknya itu biar lebih nyambung lagi ya harus bener-bener butuh ide yang bagus. Karena kalau biasanya kalau patokan sama Google Translate nih ya kurang ngepas aja gitu kata-katanya sob. Jadi ya harus dicerna dulu liriknya biar jadi kata-kata yang bisa kita gunakan lah dalam sehari-hari ini. Sempat sih dulu kata-katanya itu berpatokan sama Google Translate, tapi ya jadi aneh aja gitu ya. Kalian bisa cek aja lah video-video dubbing lama saya. Oke, segitu aja mungkin jawaban dari saya. Next pertanyaan selanjutnya dari Ednia 385. Bang, asal kota mana nih? Las Vegas. Next dari Ed Noir Nexagone. Bang, mau nanya gimana caranya merubah-rubah suara? Kayak keren banget gitu admin bisa ganti-ganti suara. Apalagi karakter yang admin isi suaranya, kepribadiannya bertolak belakang. Beda jauh semua dah, itu aja banget bang. Oke, terima kasih atas pertanyaan sob. Pertanyaan yang bagus. Ya sebenarnya tergantung skill dan tone seseorang aja sob. Bisanya sampai mana batas suaranya ya kan? Ya nggak semuanya sih bisa saya ikutin suara karakter yang akan didubbing. Tapi mungkin sih ya saya bisa lah untuk ngatur tone suara saya. Bisa jadi tinggi, sedang, bahkan rendah. Nah, kalau caranya sih ya untuk ngubah-ngubah suara ini, menurut saya nih, untuk mencoba suara tone tinggi dulu misalnya ya, itu ditarik ke atas pita suaranya sob. Contoh, Halo, aku Angel Das. Mau ini kak? bodo amat mirip apa kagak. Nah, biar tahu lagi pegang aja leher sobat, tepatnya tenggorokan nih. Nah, pasti bisa kerasa tuh tenggorokannya ketarik apa enggak. Oke, untuk tone sedang, ya kalian kayak ngomong biasa aja lah, ngomong seharian gitu. Nah, untuk tone berat, kebalikan dari ini nih, tone tinggi, tinggal tekan aja pita suara sobat, contohnya. Nah, seperti ini sob. 3, 2, 1, close the door. Nah, banyak nih saya perhatikan orang-orang kalau meniru suara berat, pasti bentuk mulutnya oh. Contohnya nih, kamu jangan ngomong gitu. Malah kayak Patrick sob. Ya itu bagi saya salah sob. Menurut saya nanti bakal kurang natural aja suara beratnya gitu. Yang seharusnya suaranya kayak suara pria Sigma, malah jadi suara Patrick. Ya aneh banget lah kayak suara orang gendut anjir. Tapi ya kalau mau dubbingin karakter gendut ya nggak apa-apa lah dubbinginnya pakai mulut oh. Mungkin itu aja cara yang saya tahu ya sob. Oke, terima kasih. Next pertanyaan selanjutnya dari Ed Masta 95. Bang, abang bekerja bersama tim atau sendiri? Oke, lagi-lagi jawaban saya sama ya, sama pertanyaan sebelumnya. Bahwa itu semua tergantung sama video yang akan saya dubbingin sob. Misalnya, banyak karakter yang ada di sana nih. Terus kita kurang sanggup, ya pasti bekerja sama dong dengan tim. Ya oke, itu aja jawaban saya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari ETC Gaming doang. Bang, kalau lo mau ngedit video pakai apa? Sama kasih lihat proses cara bikinnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan sob. Karena durasi video yang cukup panjang, saya akan menjawab pertanyaan sobat di video ini juga dan di hari ini juga. Baik, pertama saya akan download video animasi yang didub. Habis itu rekam suara kalian pakai mic yang berkualitas. Habis itu saya mengedit videonya, biasanya saya menggunakan aplikasi Legend yaitu KineMaster. Habis itu cocokin deh suara sama videonya dan selamat video dubbing selesai. Yeah. Next pertanyaan selanjutnya dari Edstrom Joe.
Bang, lu kalau ngedubbing kok nggak full episodenya aja kayak Asbin Hotel Pilot? Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Semua sudah diatur, jangan langsung gasin dulu. Ingat sob, copyright di mana-mana. Next, pertanyaan selanjutnya dari Yatsu Geng X. Sebentar sob, jadi saya mau sedikit cerita dulu nih ya, nggak apa-apa kan? Waktu dimana channel ini masih baru nih ya kan, kontennya juga masih belum sebagus sekarang lah ya. Ya si Sugeng inilah yang selalu ngedukung channel saya waktu channel saya masih ratusan subscriber sob. Dia yang ngebantu promosiin konten saya gitu. Ya saya juga sempat seneng karena konten video saya bisa dikenal banyak orang gitu. Nah jadi hasil dari subscriber saya juga itu ya berkat dari dia juga sob. Wah, balasan apa yang harus saya beri kepada dia ya. Sugeng, terima kasih banyak ya. Maaf mungkin saya jarang mampir nih ke channel Sugeng, tapi bukan berarti saya lupa ya sama Sugeng. Saya memang sibukan lah orangnya sob. Terlebih lagi saya udah gede, jadi tanggung jawab saya juga ya makin gede juga sob. Tenang kok, saya bakalan inget terus sama Sugeng ya. Sampai saya keriput pun tetap ingat sama Sugeng. Terima kasih Sugeng. Oke, sekarang saya akan langsung jawab aja pertanyaan si Sugeng ya. Jadi YouTubers dari kapan bang? What the fuck? Loh, kok nggak ingat sih sob? Kukira hubungan kita spesial. Enggak lah. Ya baru tahun kemarin lah sob, 2023 ya masih fresh lah. Ya udah itu aja jawaban dari saya ya. Terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Edgear 12. Soal pertama, apa YouTube gamer favorit abang? Soal kedua, belajar gambar sejak umur berapa? Soal ketiga, usia abang sekarang? Baik, pertanyaan yang bagus nih sob ya. Jawaban saya untuk soal pertama itu tentang gamer favorit ya. Oke. Sebenarnya ada banyak sih gamer favorit saya. Ya udah deh, saya bakal sebutin aja yang paling saya favoritkan. Yang pertama ada Bang Regi atau biasa disebut dengan Miao. Yang kedua PewDiePie. Dan yang terakhir paling top Markoto bagi saya. Apalagi kalau bukan Bang Windah Basudara ya. Siapa sih yang gak kenal sama Bang Windah? Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Nah ini nih yang paling saya suka nih sob, serius. Paling saya suka tentang saya kapan gambar itu dari umur berapa. Oke, baik, ada sedikit cerita nih ya. Waktu saya masih TK, masih kecil banget lah sob. Dulu itu ya suka banget lah dibeliin kaset film DVD gitu sama papa. Dan pasti semua kasetnya itu tentang film action ataupun film drama lainnya lah. Kayak superhero Avengers, Transformers, Ghost Rider, dan banyak lagi lah. Selain itu sih ada yang paling mengerikan bagi saya. Tahu gak? Lebih dah dari film horor. Yap, apalagi kalau bukan Kutukan Anak Durhaka. Nah, saya tuh dulu suka banget sama karakter superhero hijau alias Hulk. Ya, saya bener-bener ngidolain banget lah tuh sama Hulk. Kayak keren aja lah bagi saya. Dan karena papa juga seorang seniman, ya saya suka tuh minta digambarin Hulk sama papa. Papa, gambarin Hulk. Ini Ya. anjir cringe banget. Namun karena hampir setiap hari saya selalu minta digambarin Hulk sama papa, ya papa saya akhirnya capek juga gambar ini Hulk buncit. Namun papa saya punya ide nih. Diambil tuh gambar Hulknya langsung ditempel ke tembok. Nah terus papa saya nyuruh saya untuk menggambar si Hulk yang di tembok ini. Ya saya sih waktu itu langsung gambar-gambar aja. Ya dan hasilnya ya jelek banget lah jelas. Ya udah saya akhirnya terus diajari lah tuh oleh sang master papa. Ya bayangin aja dari TK saya diajarin, akhirnya usaha papa untuk ngajarin saya sih ya nggak sia-sia hasilnya. Ya bener-bener bikin saya puas lah sama hasil gambaran saya sekarang. Ya kalian bisa lihat aja lah nih gambaran saya, kelas kan? Ya saya harus berterima kasih banget lah sama papa karena usahanya untuk membimbing saya begitu penuh kasih sayang dan juga cinta. Saya akan terus melanjutkan warisanmu, Pak. Oke lanjut, jawaban saya untuk pertanyaan ketiga. Usia abang itu berapa? 4 tahun. Langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Blacky Deka, bang kenapa uploadnya lama? Oke gini sob ya, ibaratnya gini. Kita kalau masak burger kan harus bertahap-tahap dulu tuh. Harus siapin rotinya, masak dagingnya, masukin sayurnya, dan lain-lain. Nah setelah itu semua udah kelar, jadi deh burger yang siap disantap. Nah sama dengan diri saya, kalau bikin konten harus nyiapin strukturnya dulu. Dari topik, script, editing lagi, dan banyak lagi harus dia siapkan sob. Oke paham sekarang? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
dari N925. Pertanyaan soal pertama, abang kepikiran mau ngedubbing dari channel anjing. Ya, channel mana? Soal kedua, abang tinggal di mana dan umur berapa? Soal ketiga, abang di saat ngedubbing ataupun nge-record ada gangguan yang bikin abang harus ulang dubbing ataupun record. Soal keempat, abang ada kepikiran mau pensi dari YouTube atau enggak? Soal kelima, apakah abang kalau udah 5.000 subscriber mau face reveal? Udah itu aja, semoga cepat 5.000 sub. Oh iya, jangan lupain gue ya bang. Oke, jawaban untuk soal pertama sepertinya hampir sama lah ya kayak jawaban saya pada pertanyaan sebelumnya, bahwa saya itu terinspirasi cuma dari karakter bukan channel. Dan sebenarnya kalau terinspirasi dari channel ya justru itu niatan saya mau jadi beatboxer ya, tapi nggak jadi. Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan kedua tentang ya tinggal umur berapa, privasi. Saya tinggal di Las Vegas dan saya berumur 4 tahun. Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan keempat. Pensi. Oh enggak punya niatan untuk pensi lah sob, masih muda ini saya. Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan terakhir tentang face reveal ya. Enggak sih, saya nggak punya niatan untuk face reveal sob. Ya karena saya cuma mau hidup tenang aja dulu, agar pergi kemana-mana itu ya enak, cuma seperti jadi orang biasa lah. Gak ada kata, wah itu kan banget, bang Indodap, bang foto bang. Aduh, ya gak enak lah. Ya bukan maksud ngalu apa gimana ya, tapi emang udah bagian hidup saya aja gitu, mau hidup tenang. Dan juga bukan karena saya malu, takutnya gara-gara mukanya jelek, burik, kepep. Ya cuma sebatas kebiasaan hidup aja sob, untuk menjadi orang yang santai dan tenang gitu. Ya bisa jadi ya saya sebenarnya adalah tetangga kalian, bisa jadi ya saya sebenarnya adalah salah satu teman kalian, bisa jadi ya saya adalah orang yang sering kalian tonton di TV. Ya kita semua nggak bakal tahu sob. Ya intinya ciri-ciri bentukannya kayak gini nih. Oke, segitu aja jawaban dari saya. Next, dari Alfie Fox. Wow, by the way, si Alfie Fox ini juga sedang belajar ya menjadi dubber. Kalian bisa kunjungin aja channelnya dan kalian bisa juga dukung dia agar bisa menjadi dubber yang berkembang dan berkualitas seperti dubber-dubber profesional lainnya. Oke, baik, saya langsung aja bacain pertanyaan-pertanyaannya. Wow, harus baca mode Eminem nih kayaknya. Oke, soal pertama, abang kalau dubbing bisa jelaskan spesifikasinya mulai dari hardware sampai software. Soal kedua, abang ada niatan juga selain dubber mau jadi voice actor atau original. Soal ketiga, apa visi abang terhadap channel Indodap. Soal keempat, bagaimana pendapat abang terhadap hidup Ibsi Bob, apakah tetap dubbing walaupun sepotong-potong. Soal kelima, siapa tokoh dubber yang paling berpengaruh di karir abang sejauh ini. Soal keenam, untuk menjaga pelafalan dan kualitas ton suara, apa aja yang abang lakuin setiap hari. Oke, pertanyaan yang begitu bagus, Albi. Oke, jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Untuk hardware atau alat yang saya gunakan untuk dubbing, biasanya saya menggunakan mic condenser Pro BM500 dengan harga yang murah namun kualitasnya gak murahan men. Rekamannya bersih, suaranya jelas, frekuensinya sensitif banget. Kalau suaranya gak jelas emang mulut kalian aja yang goblok. Ayo beli sekarang. Dan biasanya sih ya saya harus menggunakan sound card agar mic-nya bisa langsung terhubung ke laptop saya. Kenapa nggak langsung tancapkan aja pin mic-nya langsung ke splitter laptopnya? Ya karena nggak bakal terhubung dengan baik sob mic-nya, sehingga suara yang dihasilkan terkadang jadi berenyek gitulah. Jadi memang disarankan sih menggunakan sound card ya sob. Nah untuk softwarenya ya saya simpel aja sih, pakai KineMaster buat ngedit videonya. Nah kenapa saya nggak langsung ngedit di laptop aja? Gini, banyak software editing yang selalu dibatasi fiturnya sob. Ya harus ditebus dulu lah pakai premium, ya ribet banget lah. Kismin. Itu pun laptop saya spek kentang, bahkan ngebajak softwarenya terkadang banyak fitur yang tetap gak support sama laptopnya. Aduh, jadi ya terpaksa tetap di HP juga. Ya justru sih saya lebih suka di HP karena lebih simple, bisa ngedit sambil rebahan, bisa sambil makan, bahkan sampai mandi. Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Tentang jadi voice actor original, oke ya itu sih saya sebenarnya mau sob. Tapi ya terkadang selalu ditolak lah sama kreator-kreator saat menawarkan diri saya. Bahkan sampai gak direspon. Ya intinya sih gak direspon lebih sakit dibandingkan ditolak ya sob. Sedangkan kalau ditolak lah masih mending lah kan, karena mereka masih memperhatikan kita gitu, apa kesalahan dari kita. Tapi kalau nggak direspon sih itu benar-benar kagak peduli. Ya jadinya saya tergantung aja sih sama klien saya. Ya saya kan juga melayani jasa voiceover no. Silakan cek di IG untuk infonya ya. Oke, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan ketiga tentang visi saya terhadap channel ini. Baik, ya kalau bisa sih saya mau channel ini selain menjadi channel YouTube, channel ini juga bisa menjadi program televisi.
yang dimana isi acaranya menyediakan beragam animasi kartun dub Indonesia, ya kayak animasi-animasi baru yang sering dubbing inilah. Tapi nggak semuanya sih akan ditayangkan karena pasti ada juga beberapa unsur animasi yang nggak relevan lah untuk ditayangkan kepada anak-anak. Dan dengan ini semoga anak-anak jadi pada suka nonton TV lah. Terlebih kartun yang dapat membuat inspirasi dan kreativitas pada anak-anak. Ya mungkin itu aja sih visi saya, tapi ya nggak tahu juga, terkadang saya punya ide baru lagi terhadap tujuan saya. Tapi kalau kalian setuju sama visi saya, ya tulis aja di komen. Oke baik, lanjut jawaban saya untuk pertanyaan keempat. Pendapat saya sih mengenai video-videonya Pips ini ya, menurut saya ya bagus aja ya, saya suka animasi-animasinya bagus dan keren lah. Terlebih lagi series animasi yang dia buat seperti Asbin dan Helluva. Saya juga suka desain kartunnya yang keren dan ceritanya yang menarik. Walaupun ada unsur yang gak patut saya apresiasikan ya menurut saya. Ya you know lah, unsur LGTV. Tapi mungkin karena temanya di neraka jadi wajar lah. Untuk saya mau dubbing klip-klipnya sih ya mungkin aja. Nanti saya pikirkan caranya aja lah biar gak kena strike. Lanjut jawaban saya untuk pertanyaan kelima. Untuk dubber yang paling berpengaruh sih ya sebenarnya sih ya nggak terlalu berpengaruh banget sama saya ya. Tapi ya mungkin saya sebutin aja lah dubber favorit saya nih ya. Yang pertama ada Bang Ade yang jadi pengisi suaranya SpongeBob tuh. Nah kalau saya udah denger suaranya ya udah kerasa jadi anak SD lagi. Sebelum berangkat sekolah nonton SpongeBob dulu di Global TV. Nah untuk dubber kedua, siapa tuh yang jadi dubber Azana? Kalau nggak salah Bang Bonar ya. Ya kayaknya iya sih ya Bang Bonar. Nah Bang Bonar ini nih yang ngisiin suara Pala Dusing dari Shiva, All Might dari Boku no Hero, sama acara yang paling memorable banget lah, acara Hazana Trans 7. Nah biasanya habis sholat subuh tuh kalau nggak salah nih sering tayang. Bener-bener kerasa banget lah vibes-nya kalau nonton, serius. Apalagi naratornya udah ciri khas banget suaranya lah. Nah untuk dubber ketiga yaitu Bang Brandon Rogers. Ya mungkin sih ini bukan dubber atau voice actor Indonesia. Ya tapi Bang Brandon ini pengisi suaranya Blitzo dari Helluva Boss ya. Kenapa saya masukkan terhadap list favorit saya? Karena saya suka banget lah sama sifatnya Bang Brandon ini yang benar-benar chaos. Ya kayak Blitzo di dunia nyata lah jadinya. Nah dan yang paling saya suka tuh kalau kalian lihat proses syuting dubbingnya Helluva Boss, itu Bang Brandon bener-bener paling chaos, serius. Asal dubbing sampai gerasa gerusuk gitu set. Makanya jadinya kayak lebih natural aja gitu. Saat itulah saya juga jadi tahu kalau dubbing biar lebih natural lagi tuh bukan mulut doang yang syuting, tapi badan pun juga ikut syuting. Pokoknya bener-bener terhibur banget lah sama Bang Brandon dengan aksi chaosnya. Menurut saya sih ya dia best voice actor dalam list saya. Lanjut jawaban saya untuk pertanyaan terakhir. Untuk menjaga pelafalan dan ton suara ya sob, ya sederhana aja sih, jangan sering makan gorengan, jangan pernah ngerokok, jaga kesehatan baik pernapasan maupun tubuh. Caranya ya sering aja minum air hangat di pagi hari, menghirup udara segar, lebih tepatnya pada pagi hari lah. Hindari udara kotor agar tidak terjangkit penyakit flu ataupun batuk, dan masih banyak lagi lah cara lainnya. Dan juga mampu menguasai logat kita sendiri ya, biar gak terlalu medok lah sama logat daerahnya. Ya mungkin segitu aja yang saya ketahui sob. Karena durasi ya saya buat sesingkat-singkatnya aja lah. Baik sobat dubbers, sepertinya semua pertanyaan sudah gak ada lagi deh. Dan semua pertanyaan sudah saya jawab juga ya. Mungkin ada sebagian pertanyaan yang ketinggal, jadi dilanjut part 2 aja ya sob. Jikalau kalian ingin menyampaikan pertanyaan lagi, silakan langsung aja komentar di sini. Dan acara Kena ini akan saya akhiri. Saya Ed dan sampai jumpa lagi sob. Dadah.